Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang petani miskin bernama Pak Karman. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Siti, dan anak semata wayangnya Rini di sebuah rumah sederhana yang hampir roboh. Penghidupan mereka bergantung pada sawah kecil yang hasilnya sering tak mencukupi. Satu-satunya harta berharga yang mereka miliki adalah seekor kambing betina yang mereka beri nama Si Putih. Si Putih bukan sekadar ternak bagi keluarga ini. Ia seperti anggota keluarga yang setia menemani hari-hari sulit mereka. Setiap pagi, Pak Karman merawatnya dengan penuh kasih, memberinya makan dari dedaunan kering yang ia kumpulkan di sekitar desa. Suatu hari, Si Putih terlihat gelisah. Perutnya yang membesar menandakan bahwa ia akan segera melahirkan. Pak Karman dan keluarganya menanti dengan cemas. Jika Si Putih melahirkan anak yang sehat, itu berarti rezeki bagi mereka. Mereka bisa menjual salah satu anaknya atau mendapatkan lebih banyak susu untuk dijual di pasar. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Bu Siti membangunkan suaminya dengan panik. "Pak, Si Putih mau melahirkan." Dengan lampu minyak di tangan, mereka bergegas ke kandang. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara kambing yang meringkik pelan. Dengan penuh perhatian, Pak Karman membantu proses kelahiran itu. Tidak hanya satu, tetapi dua bayi kambing lahir ke dunia, anak kembar. Kebahagiaan menyelimuti keluarga kecil itu. Ini adalah pertanda baik. Mereka tak hanya mendapat tambahan ternak, tetapi juga harapan baru di tengah keterbatasan mereka. Namun mereka tak menyadari bahwa kelahiran bayi kembar ini akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Pagi harinya, kabar tentang kambing Pak Karman yang melahirkan bayi kembar menyebar ke seluruh desa. Banyak tetangga datang ke rumahnya, sebagian besar ingin melihat keajaiban itu secara langsung. Tak jarang mereka berbisik, "Ini pertanda baik Pak Karman, rezeki akan datang lebih banyak." Pak Karman dan keluarganya merasa bahagia sekaligus bersyukur. Mereka percaya bahwa kelahiran bayi kembar ini adalah berkah yang akan mengubah nasib mereka. Namun kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa hari setelah kelahiran, salah satu bayi kambing mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia tampak lemas dan enggan menyusu. Pak Karman mencoba berbagai cara untuk merawatnya, termasuk memberinya susu tambahan dengan botol. Namun kondisinya semakin memburuk. Malam itu, di tengah suara jangkrik yang nyaring, bayi kambing yang lemah akhirnya mati. Rini, anak Pak Karman, menangis terseduh-seduh melihatnya. "Pak, kenapa harus mati? Bukankah ini rezeki kita?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karman menghela nafas panjang, lalu berkata lembut, "Nak, rezeki itu bukan hanya tentang berapa banyak yang kita dapat, tapi juga tentang seberapa ikhlas kita menerimanya. Tuhan memberikan dan mengambil sesuai kehendaknya. Yang penting kita tetap berusaha dan bersyukur." Kematian bayi kambing itu memang menyedihkan, tetapi Pak Karman tidak mau larut dalam kesedihan. Ia tetap merawat Si Putih dan anak kambing yang tersisa dengan penuh kasih sayang. Namun cobaan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, datang seorang tengkulak kaya dari desa sebelah. Ia mendengar tentang kelahiran bayi kembar dan tertarik untuk membeli kambing Pak Karman dengan harga tinggi. "Pak Karman, saya beli Si Putih dan anaknya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar," katanya dengan senyum licik. Pak Karman terdiam. Tawaran itu menggiurkan. Uangnya cukup untuk memperbaiki rumah dan membeli kebutuhan keluarga selama beberapa bulan. Tapi ia juga tahu jika menjual Si Putih, ia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Dengan hati yang bimbang, Pak Karman harus mengambil keputusan. Apakah ia akan menerima tawaran itu dan mengorbankan ternaknya, atau tetap mempertahankan Si Putih meski hidup dalam keterbatasan? Pak Karman duduk termenung di depan kandang menatap Si Putih dan anaknya. Tawaran tengkulak tadi siang terus terngiang di kepalanya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa memperbaiki rumah, membeli makanan yang cukup, bahkan menyekolahkan Rini dengan lebih layak. Namun hatinya tidak tenang. Si Putih bukan sekadar ternak baginya, tetapi sahabat yang telah menemaninya dalam susah dan senang.
Jika ia menjualnya, apakah itu benar-benar keputusan yang bijak? Malam harinya, Pak Karman berdiskusi dengan Bu Siti. Bagaimana menurutmu, Bu? Jika kita jual, kita punya uang, tapi kita kehilangan satu-satunya harapan. Bu Siti tersenyum lembut. Pak, uang bisa habis, tapi jika kita sabar dan merawat si putih, ia bisa memberi kita lebih banyak berkah di masa depan. Rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk uang cepat. Pak Karman mengangguk. Esoknya saat tengkulak itu datang kembali dengan membawa uang, Pak Karman menggeleng pelan. Maaf Pak, saya tidak bisa menjual si putih. Saya yakin rezeki saya ada di sini bersama ternak saya. Tengkulak itu tertawa sinis. Pak Karman, saya hanya ingin membantu. Kalau menolak rezeki, jangan menyesal kalau hidup tetap susah. Namun Pak Karman tetap teguh pada pendiriannya. Setelah kepergian tengkulak itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk merawat si putih dan anaknya dengan lebih baik. Ia mulai mencari cara agar ternaknya lebih sehat dan produktif. Ia belajar dari peternak lain dan berusaha meningkatkan perawatan kambingnya. Bulan demi bulan berlalu dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Anak si putih tumbuh menjadi kambing yang sehat dan kuat. Tak lama si putih kembali bunting dan melahirkan lagi. Kini Pak Karman memiliki beberapa ekor kambing. Ia mulai menjual susu kambing di pasar dan penghasilannya meningkat. Dari suatu ekor kambing, perlahan-lahan hidupnya berubah. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli kebutuhan yang lebih baik, dan bahkan mulai membantu tetangga yang kesulitan. Keputusan yang dulu sulit diambil ternyata membawa keberkahan yang lebih besar. Suatu sore, Pak Karman duduk di depan rumahnya melihat Rini tertawa riang bermain dengan kambing-kambing mereka. Ia tersenyum puas dan berkata dalam hati, ternyata kesabaran dan keikhlasan selalu membawa jalan keluar. Rezeki memang sudah diatur, tinggal bagaimana kita menjaganya dengan baik. Pesan moral, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup akan selalu membawa kebaikan. Rezeki bukan hanya soal uang cepat, tetapi juga tentang keberkahan jangka panjang. Jangan tergoda oleh keuntungan instan jika itu berarti kehilangan harapan jangka panjang. Kerja keras dan tekad yang kuat akan selalu membuahkan hasil.